Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianis Pertiwi dengan NIM C0C019020, Prodi D3 Akuntansi Angkatan 2019. Baiklah, dengan mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas serta investasi. Pengertian kas dan setara kas. Kas adalah komponen aktiva yang paling aktif dan sangat mempengaruhi setiap transaksi terjadi. Hal ini dikarenakan setiap transaksi memerlukan suatu dasar pengukuran, yaitu kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan sangat cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Jenis dan fungsinya kas. Perusahaan membagi kas menjadi dua kelompok. Yang pertama, kas kecil, merupakan uang kas yang ada dalam berangkas perusahaan yang digunakan untuk membayar dalam jumlah relatif kecil. Yang kedua, kas di bank, merupakan uang kas yang dimiliki perusahaan yang tersimpan di bank dalam bentuk giro, dan kas ini dipakai untuk pembayaran yang jumlah yang besar. Fungsi kas dalam suatu perusahaan sangat penting karena hampir setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu berkaitan dengan kas. Kas memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi salah satu bagian yang perlu dilakukan saat pengawasan. Konsep pembukuan tabungan. Pembukuan tabungan adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah penabung akan diberikan buku tabungan, yaitu sebagai buku bukti yang menggambarkan mutasi setoran. Buku tabungan ini juga didefinisikan sebagai buku yang dikeluarkan oleh bank yang mencantumkan jumlah simpanan nasabah pada rekening tabungan di suatu bank tertentu. Jenis-jenis tabungan antara lain. Yang pertama, jenis tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah jenis tabungan yang dimiliki hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tabungan ini paling terpopuler karena cara untuk mengajukannya mudah dan prosesnya sangat cepat. Yang kedua, tabungan berjangka. Tabungan berjangka adalah jenis tabungan ini, nasabah tidak bisa mengambil uang tersebut setiap saat, di mana pengambilan uang hanya bisa dilakukan sesuai jadwal kesepakatan. Yang ketiga, tabungan anak. Tabungan anak adalah jenis tabungan pihak bank yang menyediakan tabungan ini khusus anak yang menabung dengan tampilan yang menarik. Saldo setoran untuk tabungan anak juga cenderung ringan. Tabungan anak ini juga dilengkapi dengan fasilitas seperti mobil banking dan internet banking. Dan yang keempat, tabungan giro. Tabungan giro adalah tabungan yang khususnya untuk transaksi bisnis. Tabungan ini pun diutamakan untuk transaksi berbagai perusahaan. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Menurut IAI dalam SAK ETA-EP, perusahaan dengan neraca yang aktiva dikelompokkan menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Harus melaporkan semua efek yang diperdagangkan sebagai aktiva lancar. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek hutang dan efek ekuitas. Efek menurut SAK ETA-EP adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang. Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditur dengan entitas yang menerbitkan efek, sedangkan efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hal kepemilikan atas suatu ekuitas. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis sebagai berikut. 1. Efek dimiliki hingga jatuh tempo. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah suatu efek hutang atau efek ekuitas yang bertujuan dimiliki hingga jatuh tempo. Dan yang kedua, efek diperdagangkan. Efek diperdagangkan adalah efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat, harus diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Dan yang ketiga, tersedia untuk dijual. Tersedia untuk dijual adalah efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, tetapi harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Baiklah, demikianlah hasil materi saya, dan dapat saya tarik kesimpulan bahwa
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kas dan setara kas menjadi salah satu penilaian penting bagi pajak dalam meyakinkan diri untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Pengelolaan kas dan setara kas tidak dapat dipisahkan dari struktur pengendalian internal. Semakin baik pajak dalam menghendaki jenis kas dan setara kas akan semakin mempermudah bagian pajak dalam memeriksa kas, sehingga kewajaran kas dan setara kas akan menjadi hasil yang memuaskan bagi perusahaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.